penangkapan lah ya. Jadi nanti sampai ketemu di mata kuliah penangkapan lain-lainnya. Sebenarnya untuk ODV ini yang tadi kata aku bilang, si software-nya itu susah-susah gampang. Susahnya karena kalau misalnya kita nggak ngikutin step-stepnya, pasti ada yang error lah. Kalau nggak ada yang visualisasinya data nggak akan kelihatan, yang kayak gitu-gitu. Itu susahnya. Tapi gampangnya jadi kayak, bukan gampang sih, senengnya itu jadi ngelihat kayak warna-warni, gambar-gambar yang bisa dianalisis, gitu-gitulah. Ramenya kepuasan warna-warninya aja. Nah, next slide. Sebelum kita lanjut materinya, aku mau nanya dulu, yang bisa jawab on mic aja langsung. Ada yang tahu nggak Ocean Data View itu apa? Kayak software. Ya, software apa? Izin menjawab teh. Ya, namanya tadi yang namanya, aku mau catat. Hah? Nggak kedengeran. Amara. Oh, Amara, dari kelas apa? Dari kelas. Oke, perikanan 20. Iya teh. Saya teh. Nama NPM kelas. Jadi namanya siapa tadi? Nama NPM. Coba di unmute. Lagi. Iya lagi. Aduh, nggak bisa ngeliat mukanya. Saya teh 155 Rakil. Hah? Siapa namanya? 155 Rakil. Rakiel. Iya teh. 155. Oke, apa jawabannya? Menurut saya ODV itu sebuah aplikasi atau software yang digunakan untuk memantau lautan teh, yang berfungsi untuk kayak memantau lokasi minyak ataupun topografi dari laut sendiri. Terima kasih. Oh, oke. Oke, makasih untuk jawabannya. Nanti kita dengar yang benarnya yang kayak gimana. Satu orang lagi yang mau jawab. Saya teh menjawab teh. Saya teh menjawab. Oke. Yang mana ya? Biar nggak beringas di kolom chat aja kali teh. Tah, sok cepet yang ngechat dulu kan tunjuk. Enggak, maksudnya bukan itu izin menjawab. Iya, izin menjawab. Ula. Mangga Ula dulu, nanti aku tunjuk lagi nggak apa-apa. Izin menjawab Kang Teh. ODV ini nama NPM. Oh, NPM saya 163. Namanya ntar saya ganti. Nama saya Rama Bergora. ODV itu berguna untuk yang di lautan gitu teh, melalui jadi di titik mana ikan itu pada banyak, pada ngumpul, nah itu pakai ODV itu teh. Begitu juga saya. Oke. Terima kasih. Satu lagi deh, Lisa. Izin jawab, saya Lisa, NPM 106 dari Perikanan B 2020. Izin jawab, mau menambahkan dari yang Amara tadi, jadi software yang digunakan untuk pengukuran parameter oceanografi, kayak misalkan salinitas, pH gitu-gitu ya Teh. Oke. Ini bannya tadi ada yang benar, ada yang kurang tepat, tapi ya udah nggak apa-apa masuk jawabannya. Kita next slide aja. Jadi Ocean Data View atau yang biasa disingkat ODV ini sebenarnya software yang digunakan untuk visualisasi dan analisis profil, series data, trajektori, dan data-data lainnya.
data-data lainnya ini tuh apa aja, bisa data-data tentang atmosfer, data-data mengenai perairan lautan. Makanya biasanya si ini tuh biasa dipakai untuk penelitian anak-anak ilmu kelautan, kelautan atau perikanan yang fungsinya nanti benar kata siapa ya tadi tuh yang untuk mengetahui parameter-parameter suhu, salinitas. Tadi siapa sih? Lisa ya kalau nggak salah. Lisa teh. Bener. Itu. Nah, ini baru dasar-dasarnya banget lah ya kita pengenalan ODV-nya. Jadi ditemuin sama peneliti dari Jerman, dari Alfred Wegener Institute, namanya ada yang tahu nggak? Oke, nggak ada yang tahu. Nanti kalian cari sendiri karena akan ada namanya, kalian cari sendiri. Si ODV ini tuh software yang bisa dioperasikan di Windows, Mac OS, Linux, Unix. Jadi semua operating system bisa menginstal si ODV ini karena pertama, siapa tuh yang jawab? Fatan Fauzan ya itu benar. Rainer Schlitzer, bukan Schlitzer, Rainer Schlitzer ya. Jadi dia peneliti dari Jerman yang nemuin si ODV ini. Nah, balik lagi, ODV ini tuh software dia gratis, kalian bisa unduh atau ngedownload websitenya. Gitu kalau nggak salah, apa sih namanya, odv.awi.d. Kalian bisa download di situ, kalau nggak nanti kalian dikasih tutorial untuk ngunduhnya di mana. Kita lanjut lagi. Belum. Udah ada tugas aja. Si ODV ini seperti yang ada di layar kalian, dapat membaca file format berupa Excel, CSV, NetCDF, SHP, maupun dia juga bisa ngebaca file .nc biasanya. Nah, kalau misalnya kita penelitian, biasanya kita nggak bisa misal mengenai parameter itu ada suhu, salinitas, atau enggak klorofil. Berarti itu disebutnya data primer kan. Rata-rata orang-orang itu masuk data primer ke file Excel. Nah, si Excel ini akan lebih mudah juga dibaca di ODV. Terus, si ODV ini atau Ocean Data View ini udah kerjasama dengan Argo Float yang di dunia dan di laut. Jadi dia itu bisa dengan mudah, data-data yang udah diunduhnya itu dengan mudah bisa dibaca oleh ODV gitu, tanpa kita harus ngekonversiin si format ini, karena ada beberapa software yang mengolah data parameter kelautan itu tuh perlu mengkonversi si format filenya. Kayak misal, kalau misalnya namanya softwarenya itu Surfer misal, dia itu bisa ngebaca format filenya itu dalam bentuk CSV. Jadi kalau misalnya kita ngedownload .nc, kita harus harus mengkonversikan si format filenya. Kadang kalau misalnya kita ngekonversi si format filenya ini, ada beberapa data yang missing data atau si filenya malah jadi jadi nggak bisa dianalisis. Kelebihannya si ODV ini udah pertama gratis, softwarenya nggak perlu kayak misal ada software namanya ArcGIS itu dia bayar gitu ya. Kalau misalnya ODV ini gratis, terus dia poin plusnya itu, kemudian poin plus selanjutnya dia itu yang tadi saya bilang perlu ngekonversiin format filenya gitu. Selanjutnya next. Sebelumnya tadi mau ngelurusin juga kalau misalnya si ODV
biasanya berupa visualisasi ya. Jadi nanti setelah ada visualisasi dan hasil yang kita download, misal kita nge-download data tentang suhu atau salinitas atau misalnya parameter-parameter oceanografinya, itu tuh nanti hasilnya berupa visual yang nanti bakal kita analisis. Kalau misalnya tadi benar bisa untuk itu bisa untuk menentukan daerah potensial perikanan, bisa untuk membantu analisis tersebut gitu. Nah, untuk slide ini ada tugas mungkin bisa dicatat di screenshot, pokoknya ingat-ingat bebas. Jadi tugas yang pertama, review materi pada praktikum hari ini, hari Senin tanggal 29 Maret 2021, dikumpulkan dalam bentuk PDF. Nanti untuk ngumpulin di Google Classroom-nya bakal kita tempat pengumpulannya. Jangan lupa bentuknya PDF. Materi hari ini berarti kan baru pengenalan tentang ODV ya. Jadi nanti kalian kan dari aku cuman pengenalannya cuman sekilas doang. Nanti kalian searching, kalian boleh baca dari modul, kalian boleh dari buku-buku ini. Dikumpulkan dalam bentuk PDF. Kemudian tugas yang kedua itu melakukan instalasi ODV mandiri sesuai dengan video tutorial yang akan diberikan pada masing-masing Google Classroom. Jadi, install ODV-nya ini secara sendiri di rumah. Untuk video tutorialnya bakal kita share. Untuk menginstall ODV ini termasuk yang mudah, nggak perlu ribet-ribet, nggak berat aplikasinya, software-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai tugas, boleh? Ya deh, Untuk tugas ya. untuk tugas. Untuk diketik atau ditulis doang ya deh? Diketik. Yang rapih ya, sesuai kayak biasalah. Times New Roman, ukurannya 12, spasinya 1,5, marginnya kanan kiri atau kanan kiri, marginnya 4,4,3,3. Baik, terima kasih dah. Ya. Tetap punten izin bertanya, untuk ini review materinya kita nyari lagi materi dari jurnal yang tadi Teteh bilang, cukup sama materi yang tadi dijelasin sama Teteh aja Teh? Reviewnya kalian boleh nambah-nambahin dari bacaan yang kalian baca, yang tadi kalian boleh baca dari buku juga, kalian boleh dari jurnal, diutamain jurnal sama buku ya. Teteh izin bertanya. Itu dulu. Ini yang raise hand, siapa sih? Muhammad Hasan. Ya Teh, Iya. izin bertanya Teh, untuk install ODV-nya di PC atau di handphone Teh? Oke, jadi thank you, pertanyaannya sangat menarik. Untuk ODV ini tuh software untuk di ya, kalau misalnya di HP nggak bisa. Untuk yang punya PC gimana Teh? Kalau misalnya, ini kamu on di mana ya? Hasan di HP. Laptopnya kenapa? Gak punya laptop Teh. Oke. Kalau untuk itu mungkin obrolin lagi sama dosen dulu ya. Kamu siapa namanya? Kelas mana? Dari PSDKU Teh. PS. Nanti bisa chat Teh Puspita ya. Siap Teh. Ada lagi tadi yang mau nanya raise hand ya. Salah. Lutfia. Teh izin bertanya, review materi ini apakah ada maksimal halamannya Teh? Halaman 1 halaman.
Makasih, Teh. Pokoknya selengkap-lengkapnya aja, tapi nggak usah banyak-banyak juga gitu. Pokoknya ngerjainnya sebaik-baiknya. Ada lagi yang mau bertanya seputar tugas? Mau nanya tadi siapa yang ini ya, yang Muhammad yang PSDKU ya, yang terkendala teknis. Iya, Kang. Domisilinya di mana? Hasan di Garut, Kang. Garut paling mana? Ada sih. Bungbulan. Bung Bulang, Kang. Oh, Dekat Ranca Buaya, Kang. Santolo. oh, siap. Oke, thank you. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau tanya, Boleh. Siapa namanya? Soraya Mm-mm. dari kelas B. Itu kan tugasnya kan dikumpulinnya langsung besok, Teh. Minimal 235 semua. Terus kalau Mau misalkan hari ini juga boleh. Oh iya. Terus kalau mau install ODV-nya itu harus besok juga atau gimana? Untuk install ODV yang penting di pertemuan selanjutnya ODV-nya udah terinstall aja. Oh, oke, Teh. Akan ada kendala apa-apa langsung dikabarin aja kan ke ininya, aslemnya. Jadinya. Iya. Hmm. Oke, makasih, Teh. Boleh ke PJ-nya atau boleh juga sekalian nanya-nanya di classroom juga boleh. Cuman mendingan ke PJ sih, Oke, takutnya Teh. kalau nggak ada. Ada lagi? Kalau nggak ada, aku mau jelasin sih tadi lupa untuk yang tata tertib. Kang Salim, boleh? Oh iya, nambahin ya. Jadi buat kehadiran ini 100% gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada alasan apapun, komunikasi dulu ke OKOR-nya biar nanti ke Kamsel Pas Lab gitu. Dan informasi juga kita tidak menerima informasi di hari H gitu ya. Apalagi hamil beberapa jam sebelum praktikum gitu. Itu sangat tidak bisa ditolak. Jadi kalau bisa dari jauh-jauh hari mengabari. Tapi yang utama itu praktikumnya karirnya 100%. Itu. Paling dari Teh Unsa ada dari aspek yang lain. Kalau dari aku sih paling selain kehadiran, tugas-tugasnya kerjain yang benar juga. Karena kalau misalnya kalian datang, kita nggak akan nyebutin berapa persennya. Yang penting kalian benar-benar ngerjain ikutin praktikum ini dengan baik, mulai dari kehadiran, tugas, kuis, terus if itu pencalonan. Mau ngingetin juga kalau misalnya di praktikum negara kanan ini bakal ada pretest, post-test, quiz, dan tugas yang akan ada tiap minggunya. Aku mau nambahin boleh gak Teh? Boleh. Izin. Tadi Kang Salim sudah jelasin kehadiran mesti 100%. Nah, kehadiran hubungannya juga sama absensi ya. Nanti absensi diberikan setelah praktikum dan maksimal di jam setelah praktikum, teman-teman. Seperti itu ya. Ya, benar. Jadi nanti ini kalian akan dikasih link absen, maksimal pengisiannya 1. Kalau misalnya lebih dari itu, nggak hadir. Emang ribet sih, makanya ya ini enak nggak enaknya online, cuman biar kalian disiplin juga. Ada lagi yang mau bertanya? Seputar kontrak dan tugas. Ini dikasih tahu ini nggak kitanya apa ya kayak silabusnya gitu, misalnya
pertemuannya entah ke depannya apaan aja yang gitu teh. Mungkin ya yang overview-nya gitu. Oke, untuk overview-nya nanti akan ketahuan dari tugas-tugas yang bakal kita kasih, kata kuncinya. Itu nanti kelihatan dari tugas-tugas yang akan kita kasih. Untuk sekarang emang belum kelihatan kata kuncinya apa, cuman yang pasti kan kita udah mulai mengunduh data karena karena kalian udah nge-install si ODV-nya kan. Nanti kalian juga bisa baca-baca dari modul yang bakal kita kasih, bakal kita share di Google Classroom. Jadi mungkin kalian boleh baca-baca materinya, kalian boleh mulai sendiri, ngotak-ngatik mungkin. Kalau mau boleh. Makasih teh. Ya, ini Tesya Despi SDKU izin tidak ikut Zoom dikarenakan hujan dan mati lampu. Terima kasih. Nanti konfirmasi lagi ke PJ-nya, PJ PSDKU, tapi tetap ini ya, karena ini masih responsi juga, masih dimaafin. Nanti kalau ada kendala apapun lah kalian untuk di praktikum selanjutnya langsung hubungin PJ, biar nanti jelas izin-izinnya. Nanti untuk Tesya isi juga link absen ya. Ingetin untuk Tesya pengisian link absennya selama sejam. Ada lagi? Saya izin tanya. Ya. Berarti kalau misalkan kita sepanjang ngerjain ODV ini berarti kesananya emang nggak ada kelompok-kelompok gitu ya, berarti full individu ya teh? Nanti kita lihat ya. Kalau misalnya kelompok itu enggak sih, karena ini pengerjaan untuk ngolah datanya individu, cuma nanti bakal ada pengelompokan kayak lokasinya paling yang sama. Kalau untuk pengerjaannya individu, guys. Makasih teh. Mau bertanya nggak? Kalau misalnya nggak ada, akan dicukupkan. Akang teteh yang lainnya, aslab yang lainnya, mungkin ada yang mau ditambahin? Cukup teh. Kalau ini pesan aja paling nanti kalau buat praktikum mah on cam ya. Biar kita praktiknya juga sama orang gitu, bukan sama nama. Itu aja teh. Ya, ini juga biar pada kenal beren yang 2020 orang-orangnya yang mana. Jujur aku belum pernah ngeliat kalian. Paling kalau dari aku sekian, dari aslab LFMT yang lain juga mungkin sekian. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung ke PJ-nya. Jangan lupa nge-follow Instagramnya LFMT, karena nanti sebagian pengumuman praktikum bakal di-post di sana juga, atau selain di Google Classroom. Tuh. Ayo. Kenapa? Siapa? Nih benar yang ngomong. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditambahin atau bertanya, jangan lupa nanti link absensi, kumpulin tugas, kerjain tugas sesuai dianjurkan. Untuk link nanti ada di Google Classroom setelah ini, setelah kita post. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Selamat mengikuti praktikum oceanografi berikutnya dengan lancar dan tertib. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.